Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis grafimetri, metode pengendapan secara lebih terperinci. Analisis grafimetri dengan metode pengendapan pada prinsipnya merupakan metode dengan mengubah bentuk komponen yang diinginkan menjadi bentuk yang sukar larut sehingga mengendap di akhir reaksi. Dasar reaksinya yaitu A, analit ditambah R atau reagen menghasilkan AR yaitu endapan murni yang akan ditimbang, di mana A kecil merupakan mol analit, R kecil merupakan mol reagen. Untuk menghasilkan keberhasilan pada metode grafimetri diperhatikan beberapa hal, seperti unsur senyawa yang diendapkan harus sempurna, rumus molekulnya harus diketahui dengan jelas, serta endapan yang diperoleh harus murni. Adapun langkah-langkah dalam analisis grafimetri dengan metode pengendapan meliputi yang pertama yaitu persiapan larutan sampel dan pereaksi. Dilanjutkan dengan yang kedua yaitu pengendapan, berikutnya yang ketiga penyaringan, yang keempat yaitu pencucian, yang kelima pengeringan atau pemijaran, yang keenam penimbangan endapan, dan terakhir yaitu perhitungan kadar zat dalam sampel. Yang pertama yaitu preparasi atau persiapan sampel. Adapun syarat sampel yang akan dianalisis dalam grafimetri yaitu yang pertama harus representatif, dapat teruji kemurniannya, serta jumlah yang digunakan cukup untuk pengujian. Dilanjutkan dengan penimbangan sampel. Nah, penimbangan sampel pada prinsipnya adalah metode perbandingan menggunakan neraca di mana kita membandingkan massa objek yang ditimbang dengan massa batu timbang pada neraca. Neraca yang digunakan bisa neraca analitik konvensional, neraca Auhaus, ataupun neraca analitik digital. Dilanjutkan dengan proses yang ketiga yaitu pelarutan sampel. Pada prinsipnya, suatu larutan itu merupakan campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarutnya. Faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah suhu, ukuran zat terlarut, volume pelarut. Dilanjutkan dengan proses yang keempat yaitu pengendapan sampel. Pengendapan sampel itu dilakukan dengan menambahkan reagen pengendap ke dalam sampel tersebut. Endapan pada prinsipnya adalah padatan yang dinyatakan tidak larut di dalam air, walaupun endapan tersebut sebenarnya memiliki kelarutan sekecil apapun di dalam pelarut tersebut. Proses yang kelima yaitu penyaringan endapan. Penyaringan merupakan suatu tahapan pengerjaan dalam grafimetri yang bertujuan untuk memisahkan endapan dari larutan induknya. Adapun jenis-jenis penyaring yang dapat digunakan dalam analisis grafimetri, yaitu yang pertama bisa kertas saring, yang kedua cawan kaca masir, dan yang ketiga adalah cawan gouge. Dilanjutkan dengan proses yang keenam yaitu pencucian endapan. Pencucian endapan bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang ikut serta dalam endapan baik yang dapat mengganggu analisis ataupun tidak. Proses yang ketujuh yaitu pemijaran atau pengabuan endapan. Pemijaran endapan di kertas saring yang telah bebas dari kotoran pada cawan porselin dengan menggunakan tanur untuk menghilangkan kadar airnya sehingga endapan tersebut berubah menjadi suatu senyawa kimia yang rumusnya diketahui secara pasti. Jadi proses dalam pemijaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan bunsen ataupun dengan oven. Proses yang keempat yaitu penimbangan sisa pijar. Jadi setelah proses yang ketujuh yaitu pengabuan endapan, abu sisa pijar yang dihasilkan selanjutnya dapat ditimbang, namun sebelumnya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam desikator, dilanjutkan dengan penimbangan. Lanjutkan dengan perhitungan dalam analisis grafimetri. Jadi persentase analit dalam sampel dapat dirumuskan yaitu persen A sama dengan berat A dibagi berat sampel dikali 100%.
dengan berat analit, yaitu berat endapan dikalikan faktor gravimetri, di mana faktor gravimetri itu merupakan AR atau MR analit yang dicari dibagi MR endapan yang ditimbang. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus di atas, maka persen analit sama dengan berat endapan dikali faktor gravimetri dibagi berat sampel dikali 100%. Faktor gravimetri merupakan perbandingan antara mol analit yang dicari dengan mol endapan yang ditimbang. Contohnya ketika kita mencari Ag yang diendapkan dalam bentuk AgCl, maka faktor gravimetrinya ArAg dibagi MrAgCl. Dengan catatan, koefisien analit yang terdapat di dalam senyawa yang diendapkan seharusnya diperhitungkan. Contohnya ketika kita mencari persentase besi di mana besi tersebut diendapkan dalam bentuk Fe2O3, sehingga perhitungan faktor gravimetrinya dapat dirumuskan 2 dikali ArFe dibagi MrFe2O3. Jika kita mengukur kadar Fe3O4 yang diendapkan dalam Fe2O3, maka perhitungan faktor gravimetrinya yaitu 2 dikali MrFe3O4 dibagi 3 kali Mr. Dulu dengan contoh soal gravimetri dengan metode pengendapan. Contoh soal yang pertama yaitu kita menganalisis 0,6025 gram sampel garam klorida, di mana nanti garam klorida ini diendapkan dengan perak nitrat menghasilkan endapan perak klorida sebanyak 0,7134 gram. Diketahui AR dan AG seperti yang terdapat pada soal. Nah, kita analisis dulu berat sampel yang digunakan yaitu 0,6025 gram. Berat endapan yang ditimbang di akhir reaksi yaitu 0,7134 gram. Jadi MrAgCl dapat kita hitung sendiri diperoleh 143,5. Sehingga faktor gravimetri dapat dirumuskan yaitu ArCl dibagi MrAgCl. Kita masukkan nilainya dulu, diperoleh faktor gravimetrinya 0,2474. Nah, data-data ini dimasukkan ke dalam rumus di atas, dapat dihitung persen Cl sama dengan berat endapan dikali faktor gravimetri dikali berat sampel kali 100%. Sehingga dimasukkan datanya dapat diperoleh persen Cl dalam sampel tersebut 29,9 gram. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui sampel batuan fosfat seberat 0,5428 gram diendapkan dalam bentuk Mg2P2O7 dengan massa 0,2234 gram. Yang ditanyakan persentase P2O5 dalam sampel tersebut. Jadi kita bisa hitung MrP2O5, MR endapannya sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus faktor gravimetri. Jadi setelah diperoleh perumusan faktor gravimetri dimasukkan langsung ke dalam perumusan analit, sehingga dari semua data yang kita peroleh dapat kita masukkan diperoleh persen analitnya sebesar 26,32%. Baik adik-adik, demikian tadi penjelasan mengenai analisis gravimetri dengan metode pengendapan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.